Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hantri, saya dan Ibu ingin mereview artikel sebuah artikel yang berjudul pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web, mencakup beberapa komponen penting yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Latar belakang pada abstrak diawali dengan menjelaskan dampak besar kemajuan teknologi dalam pendidikan. Chris menyoroti bahwa meskipun banyak sumber belajar tersedia secara online, belajar mandiri seringkali menghadapi masalah penurunan motivasi. Hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran yang lebih struktur dan menarik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran online yang menggunakan metode gamifikasi berbasis web. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan materi belajar yang diselenggarakan dan meningkatkan motivasi belajar individu serta menarik minat dari si pembelajar. Metodologi yang digunakan dalam aplikasi ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, JavaScript, dan MySQL. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan Scrum dalam proses pengembangan yang mencakup analisis kebutuhan sistem dan desain antarmuka. Hasil dari pengembangan aplikasi menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dapat membantu proses belajar yang lebih teratur dan lebih mudah. Aplikasi ini menyusun materi pembelajaran dalam bentuk jalur pembelajaran dan menerapkan elemen gamifikasi seperti poin, lencana, dan papan peringkat untuk meningkatkan interaksi dan motivasi pengguna. Pada kesimpulan, dari abstrak menyatakan bahwa aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi pengguna. Apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Abstrak tersebut berhasil mencakup inti dari artikel dengan sangat baik. Ia menyajikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi yang diterapkan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan akhir. Dengan demikian, pembaca dapat memahami inti dari penelitian tanpa perlu membaca keseluruhan dari artikel. Pendapat ini didasarkan pada kejelasan dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam abstrak tersebut, sehingga dapat dianggap sebagai ringkasan yang informatif dan menyeluruh. Latar belakang artikel pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web memiliki beberapa komponen penting yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Artikel ini mengangkat masalah penurunan motivasi belajar yang sering dialami oleh individu saat melakukan pembelajaran mandiri melalui internet. Meskipun banyak sumber belajar yang tersedia, banyak pengguna tidak dapat menyelesaikan materi karena kebosanan dan kurangnya motivasi. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, penting untuk menciptakan aplikasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan membantu pengguna dalam penyusun materi pembelajaran secara terstruktur. Tinjauan pustaka menjelaskan konsep gamifikasi sebagai metode yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan interaksi dan motivasi pengguna.
Penulis mengutip beberapa keuntungan psikologis dari gamifikasi seperti peningkatan kognitif, emosional, dan sosial bagi pengguna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi pembelajaran online berbasis web yang menggunakan metode gamifikasi untuk menyediakan materi belajar yang terorganisir dan meningkatkan motivasi individu dalam belajar. Pentingnya latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian dengan memberikan konteks yang jelas mengenai masalah yang ada dan alasan dibalik pengembangan aplikasi ini. Dengan menjelaskan isu penurunan motivasi belajar dan potensi solusi melalui gamifikasi, pembaca dapat melihat relevansi dan kontribusi penelitian ini terhadap bidang pendidikan. Menurut saya, penyajian latar belakang yang komprehensif ini tidak hanya menarik perhatian, tapi juga memberikan dasar yang kuat untuk argumen penelitian, sehingga mendorong pembaca untuk lebih mendalami isi daripada artikel tersebut. Metodologi dalam artikel pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode aplikasi berbasis web terdiri dari beberapa langkah yang terstruktur untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen metodologi yang ada dalam artikel tersebut. Pada desain penelitian menggunakan pendekatan Scrum yang merupakan kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak berbasis agile. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan dilakukan secara iteratif dan bertahap, yang dimulai dengan pendefinisian proses bisnis dan berakhir dengan pengujian sistem. Alat yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan beberapa alat dan teknologi, antara lain bahasa pemrograman, PHP, untuk membangun logika aplikasi, framework Laravel sebagai kerangka kerja untuk mempermudah pengembangan aplikasi web, JavaScript untuk interaksi dinamis di sisi klien, MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pengguna dan materi pembelajaran. Teknik pengumpulan data tidak dijelaskan secara eksplisit dalam metodologi, tetapi dapat diasumsikan bahwa data dikumpulkan melalui analisis kebutuhan sistem dan feedback dari pengguna selama fase pengujian aplikasi. Metode analisis mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem. Kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan peran pengguna, yaitu admin, siswa, dan pengunjung, dan mencakup fitur-fitur yang harus ada dalam aplikasi. Selain itu, terdapat penyusunan backlog produk yang berisi daftar fungsi dan kebutuhan yang harus dikerjakan selama pengembangan aplikasi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup jelas
dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan Scrum memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan serta memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Nah, dengan menggunakan alat dan teknik yang tepat, penelitian ini dapat menghasilkan aplikasi pembelajaran yang efektif dan interaktif. Pandangan saya, penyajian metodologi yang terstruktur ini membantu pembaca memahami langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian. Ini menunjukkan bahwa peneliti telah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan fungsional dalam pengembangan aplikasi, sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian tersebut. Artikel pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web dipublikasikan dalam Journal of Internet and Software Engineering. Berikut adalah detail mengenai tempat publikasi dan jenis citasi yang digunakan. Nama jurnal yaitu Journal of Internet and Software Engineering. Akreditasi Sinta. Jurnal ini terakreditasi di Sinta dengan akreditasi Sinta 4. Untuk tahun publikasi, artikel ini dipublikasikan oleh penulis pada bulan Mei tahun 2023. Untuk biaya publikasi, jurnal ini mencantumkan biaya publikasi sebesar 1 juta untuk setiap artikel yang diterbitkan. Minimal skor plagiasi, batas maksimal plagiasi yang diizinkan adalah 15% untuk setiap artikel yang akan dipublikasikan. Jurnal ini menggunakan style citasi APA, American Psychological Association, yang umum digunakan dalam penulisan akademik, terutama dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan. Dengan informasi di atas, pembaca dapat memahami konteks dan kebijakan publikasi dari artikel tersebut, serta gaya citasi yang digunakan untuk referensi dalam karya ilmiah. Berikut adalah analisis berdasarkan struktur, isi, dan kualitas artikel, serta identifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan. Pada pendahuluan, artikel yang saya jelaskan berikut memiliki pendahuluan yang jelas dan terfokus, menjelaskan latar belakang terkait penurunan motivasi belajar dalam pembelajaran mandiri. Sedangkan pada artikel saya, pendahuluan mungkin perlu lebih menekankan urgensi masalah ini agar pembaca dapat memahami konteks dengan lebih baik. Pada metodologi di dalam artikel ini diuraikan dengan baik, cakup penggunaan pendekatan Scrum dan alat teknologi yang tepat. Jika dalam artikel saya metodologi tidak dijelaskan secara rinci, perlu ditambahkan informasi tentang langkah-langkah yang diambil dalam penelitian. Hasil dari artikel yang dijelaskan menunjukkan efektivitas aplikasi dalam meningkatkan motivasi belajar. Jika diskusi di artikel saya kurang mendalam, perlu ditambahkan analisis lebih lanjut tentang implikasi, hasil, dan bagaimana aplikasi dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Kesimpulan dari artikel
artikel ini juga merangkum temuan dengan jelas dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Jika kesimpulan pada artikel saya tidak cukup mencukup, perlu ditambahkan ringkasan temuan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. Penyempurnaan bahasa dan gaya harus melakukan revisi untuk meningkatkan kejelasan dan kesesuaian bahasa akademik. Berikut penjelasan review artikel yang berjudul pengembangan aplikasi pembelajaran online dengan metode gamifikasi berbasis web. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila banyak terdapat penjelasan yang kurang memuaskan. Saya mohon saran dan masukan dari ahli bagi saya untuk menyempurnakan mereview artikel-artikel lain. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.